Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Kurniasih, pengelola layanan operasional peserta orientasi P3K Angkatan 9 tahun 2026, Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian RSUD Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika P3K Kabupaten Cirebon dengan fokus usulan rencana aksi perubahan yang berjudul optimalisasi layanan surat menyurat berbasis digital di RSUD Arjawinangun. Pendahuluan dan latar belakang ASN. Landasan utama perubahan ini berakar pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Di sana ditegaskan bahwa fungsi utama kita sebagai ASN meliputi pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, mempererat persatuan dan kesatuan NKRI, serta P3K juga memiliki kewajiban menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, integritas, menjaga kerahasiaan jabatan. Visi dan misi pemerintah Kabupaten Cirebon. Rencana aksi ini diselaraskan dengan arah pembangunan pemerintah Kabupaten Cirebon periode 2025 sampai dengan 2030 dengan visi beriman. Secara khusus, inovasi digitalisasi tata naskah ini mendukung penuh misi Kabupaten Cirebon bersih, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, dan profesional melalui penyederhanaan jalur birokrasi, serta misi Kabupaten Cirebon yang inovatif dengan membangun sistem kerja modern di instansi daerah. Bergeser pada tingkat organisasi perangkat daerah, RSUD Arjawinangun memegang visi besar menjadi rumah sakit yang modern, terpercaya, dan menyenangkan. Kata kunci modern tidak boleh hanya disematkan pada peralatan medis, melainkan harus ditopang pula oleh kecepatan pelayanan administrasi non-medis. Dengan mengoptimalkan alur surat masuk dan surat keluar secara digital. Koordinasi antar bidang menjadi lebih cepat sehingga mendukung kelancaran operasional rumah sakit secara menyeluruh. SOTK Pemerintah Kabupaten Cirebon. Untuk memastikan efektivitas penugasan, saya memetakan struktur organisasi dan tata kerja ini berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022. Saya berada di bawah rantai komando Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, bertugas langsung di bawah RSUD Arjawinangun pada unit Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian yang dipimpin oleh Bapak Hurimas Huri S. Kepners selaku Kepala Umum Bagian dan Kepegawaian. Pemahaman SOTK ini menjamin koordinasi draft naskah yang sah dan sesuai hierarki organisasi. Manajemen Kepegawaian P3K diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, di mana sebagai bagian dari aparatur pemerintah, hak dan kewajiban disiplin diatur secara ketat melalui peraturan tersebut dengan melalui beberapa tahapan, yaitu penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, hak dan kewajiban, gaji dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan kerja, perlindungan jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum lainnya. Kami menyadari bahwa perpanjangan kontrak dan penilaian kinerja dilakukan secara berkala, objektif, dan transparan. Oleh karena itu, pengumpulan angka capaian kinerja melalui inovasi digital ini menjadi bukti konkret dari kaki saya untuk memenuhi indikator kinerja individu secara akuntabel. Tupoksi Tata Usaha dan Kepegawaian. Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 161 Tahun 2023, tugas pokok saya selaku pengelola layanan operasional mencakup administrasi persuratan dan kearsipan. Dengan ruang lingkup kerja harian meliputi pencatatan surat masuk, pembuatan draft surat keluar, verifikasi kelengkapan berkas, koordinasi disposisi pimpinan, hingga penyimpanan dokumen arsip negara. Selain itu, kami juga mengelola data dan informasi serta pelayanan administrasi lainnya. Disinilah letak peran strategi saya untuk mengubah metode pencatatan manual di buku agenda beralih ke digitalisasi penuh.
Rencana aksi perubahan berfokus pada optimalisasi penggunaan layanan di RSUD Arjawinangun dengan melakukan identifikasi isu yang dilakukan dengan mengamati masalah-masalah yang dirasakan di lingkungan kerja, sehingga masalah tersebut dapat menimbulkan potensi isu yang berkaitan dengan kedudukan dan peran ASN. Pemecah gagasan isunya berupa potensi terjadinya kehilangan arsip, keterlambatan penyampaian informasi dan tindak lanjut surat, kesalahan penginputan data, serta kesulitan mengetahui posisi surat dan progres penyelesaian surat. Rencana hasil kerja P3K. Selama bekerja, saya mengidentifikasi 4 masalah utama yang kerap terjadi pada manajemen surat fisik, yaitu belum optimalnya penggunaan layanan digital, sehingga terjadinya kesulitan pelacakan atau tracking surat, kurangnya SOP yang ketat, kesalahan penulisan atau human error, hambatan disposisi, serta kesalahan penomoran ganda. Gagasan pemecahan masalah saya fokuskan pada standarisasi SOP, otomisasi pelacakan status surat, dan pembangunan pangkalan data arsip digital. Hal ini demi mempercepat keputusan birokrasi dan menjaga keamanan arsip, sehingga menurunkan potensi terjadinya kesalahan pencatatan data, peningkatan kepuasan layanan pengguna, standarisasi keamanan penyimpanan, efisiensi dan kemudahan dalam penggunaan layanan persuratan. Kesimpulan dan saran. Implementasi rencana aksi perubahan ini merupakan wujud nyata internalisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak di lingkungan RSUD Arjawinangun. Dengan penerapan rencana aksi perubahan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan penggunaan layanan surat menyurat yang maksimal untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kehilangan arsip atau surat, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih efektif dan efisien di RSUD Arjawinangun dengan nilai berakhlak bagi ASN. Sebagai saran, agar keberlanjutan digitalisasi ini berjalan optimal dan menjawab tantangan zaman yang dinamis, kami menyarankan agar BKPSDM secara berkelanjutan memberikan inovasi-inovasi berupa pelatihan teknologi informasi secara berkesinambungan bagi ASN P3K sesuai tupoksinya masing-masing. Penerapan gagasan ini telah saya realisasikan melalui koordinasi intensif bersama atasan langsung demi penyempurnaan landasan hukum SOP. Saya juga telah melakukan sosialisasi mandiri kepada jajaran rekan tata usaha mengenai mekanisme tata cara unggah berkas, penamaan format file secara konsisten, serta pengelolaan keamanan folder bersama. Demikian pemaparan laporan orientasi P3K ini saya sampaikan. Arahan, masukan, dan bimbingan dari Bapak, Ibu, serta rekan-rekan P3K sangat saya harapkan demi kesempurnaan laporan ini. Tetap semangat menjadi ASN berakhlak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.